Selain sebagai bapak filsafat eksistensialisme Islam Jawa, Syekh Siti Jenar juga dikenal sebagai aulia yang mengakomodasikan pola meditasi sebagai bagian dari konteks spiritualitas Islam. Akibatnya, di kemudian hari Syekh Siti Jenar juga disebut sebagai bapak ilmu hening Jawa. Pada masa modern, kemudian terbukti bahwa dalam mistisisme dikenal suatu cara meditasi atau jalan penempuhan dalam mistik yang jelas alurnya, yang menurut Evelyn Underhill dalam bukunya pada tahun 1955 memiliki stadium secara umum, yaitu bangkitnya kesadaran atau awakening, yang juga merupakan kebangunan diri pribadi ke arah realitas ketuhanan. Pada stadium ini, individu mengalami eksaltasi atau penyaksian keagungan, kemuliaan yang luar biasa dengan kegembiraan yang terlampaui. Kemudian, pertobatan diri atau penghancuran dosa diri, purgation, suatu stadium kesediaan dan usaha muncul setelah merasakan keindahan Tuhan, sehingga ia berusaha membenahi diri, self-disiplin dalam bentuk meditasi. Selain itu, juga pencerahan diri, illumination, stadium kegembiraan yang sebenarnya menjurus ke satu eksaltasi, terlepas dari kehidupan alam fana dan muncul kesadaran akan kehadiran Tuhan. Ketiga hal itu merupakan awal kehidupan mistik. Juga pembersihan diri, purification, dari malam gelap jiwa, the dark night state, sehingga membentuk kesempurnaan pribadi. Mulai ada kesadaran antara kehadiran Tuhan dengan penyatuan dirinya dengan Tuhan. Untuk proses penyatuan sempurna, ia mematikan dan menghilangkan naluri manusiawi, human instincts, agar tercapai perasaan bahagia dan ia menjadi pasif. Selain itu, puncaknya adalah keadaan menyatu atau persatuan, the unity of state, dan kehidupan absolut bersatu dengan Tuhan, sehingga jiwanya telah memasuki alam yang tidak terbatas dan keabadian. Jelas bahwa Underhill melihat pengalaman keagamaan menyangkut perjuangan diri, melampaui tahap demi tahap proses dengan perjuangan berat, sehingga membentuk citra pribadi yang kuat demi keinginan kebersamaan dengan Tuhan. Semua itu dalam sistem ajaran Syekh Siti Jenar diaplikasikan secara utuh sebagai proses kedirian yang konsisten, sistematis, dan memusat. Ide tersebut sesuai dengan teori Al-Ghazali yang menyatakan bahwa seluruh pencapaian pengalaman keagamaan, Maqamat al-Din, terdiri dari 3 bagian pokok: pengetahuan, marifat, keadaan, ahwal, dan tindakan, amal. Ilmu pengetahuan menjadi basis keadaan, di mana keadaan itu akan mengantarkan seseorang bisa berbuat dalam tindakan. Pengibaratan Al-Ghazali adalah pengetahuan sebagai pohon yang memiliki batang dan ranting yang berupa ahwal, dan juga memiliki buah segar yang berwujud amal perbuatan. Dari pengalaman keagamaan ini, seseorang bisa memperoleh ilmu al-azauq, ilmu tentang rasa, yang hanya dimiliki oleh kaum penempuh jalan spiritual, torekoh. Ilmu inilah yang berasal dari pengalaman langsung. Mereka yang sudah merasakannya pasti sudah mengetahui. Tapi bagi yang belum merasakan, tidak akan mengetahui sama sekali. Serta tidak mungkin bisa digali hanya dari segi teori-teori sofistik atau mistik. Dari berbagai uraian yang sudah disampaikan bahwa pengalaman keagamaan merupakan istilah yang memuat skup keilmuan yang sangat luas. Oleh karena itu, para ahli juga saling berbeda pendapat dalam memberikan pengertian mengenai istilah pengalaman keagamaan tersebut. Sama halnya dengan banyaknya perbedaan penggunaan istilah bagi pengalaman keagamaan.
Merkur menyatakan bahwa mystical experience merupakan penggunaan pola keagamaan untuk membalik gantikan keadaan-keadaan kesadaran duniawi, atau lebih tepatnya penggantian atau pilihan keadaan kekuatan batin. Definisi ini bisa disinonimkan sebagai kesetiaan yang diterjemahkan dalam penggantian atau pemilihan keadaan pengalaman-pengalaman yang umum dikenal sebagai ekstasi atau kondisi kegembiraan yang luar biasa. Inilah kasif dalam sufi. Dalam kasif itulah terjadi proses jumbuh dan pamor antara kawula dan Gusti. Hanya saja pengalaman yang dikemukakan oleh Merkur terbatas pada acuannya terhadap perolehan visi oleh seseorang. Santo Agustin juga membedakan atas 3 tipe visi ini, yaitu corporeal vision, visi yang hanya kebutuhan badania. Visi ini bersifat subjektif dan secara nyata terbatas pada pol kesehatan pikiran jasmania. Isi-isi dari visi yang diperoleh tampak berlawanan dengan latar belakang pengertian melalui pemahaman. Yang kedua, interior vision. Visi dari atau di dalam adalah nyata hanya untuk ingatan akal atau mind. Visi ini disebut juga dengan imaginative vision. Visi yang berdasarkan pada daya hayal. Visi ini terbatas pada pemahaman menengah dalam bagian ingatan perseptual atau daya tanggap atas sesuatu. Imaginative vision merupakan pengalaman mimpi indah yang meliputi kesan atau gambaran, wujud-wujud, pemandangan-pemandangan, peristiwa, dan sebagainya. Yang ketiga, intellectual vision. Visi intelektual seakan-akan hanya tampak untuk akal pikiran. Hanya saja ini lebih direferensikan pada pemahaman menengah bagi intelek, akal budi, atau spirit, atau kejiwaan. Tem-tem pertengahan yang memiliki banyak persamaan sebagai kemampuan abstrak sempurna dengan cara berpikir konseptual. Ini merupakan kemampuan yang berhubungan dengan keadaan wujud metafisik dan fenomenal. Erich Fromm menyatakan bahwa pengalaman keagamaan dalam wacana agama adalah pengalaman yang menyatu dengan segala sesuatu, didasarkan pada saling keterhubungan dari yang satu untuk semesta. Hal ini bisa dicengkram melalui daya pikir dan dengan cinta. Cinta dan tuntutan pengakuan kekuasaan yang satu menjadi basis bagi mystical experience. Tuhan bukanlah simbol kekuatan di atas manusia, tetapi manusia memang memiliki kekuatannya dan dia hanya berhubungan dengan pribadi yang merupakan terusan Tuhan. Jadi pemaparan itu, terutama pada apa yang dikemukakan oleh Erich Fromm, memiliki persinggungan dengan konsep al-tawajud, al-wijdu, dan al-wujud dalam tasawuf, terutama yang dikemukakan oleh Al-Qusairi. Al-tawajud adalah panggilan rasa cinta yang diperoleh melalui cara ikhtiar atau usaha, dan wijdu diperoleh setelah ia menjadi al-wajid atau pecinta Allah sejati. Sedangkan rasa cinta adalah sesuatu yang menubruk hati yang datang tanpa adanya unsur sengaja dan pemaksaan. Adapun wujud, keberadaannya setelah kenaikan wijdu. Tidak ada wujud al-haq kecuali setelah padamnya sifat kemanusiaan. Jadi, ini sesuai dengan pendapat Erich Fromm bahwa proses penyatuan itu terjadi karena ketersaling hubungan antara pecinta dan yang dicintai. Bergabungnya cinta dan perasaan kekuasaan yang satu itulah yang menjadi kunci pokok pengalaman keagamaan seseorang. Jadi, fenomena kemanunggalan Syekh Siti Jenar pada masa modern dan pada saat-saat kegamangan eksistensi manusia mulai ambruk
justru mendapatkan apresiasi secara ilmiah. Individu yang berada pada pengalaman puncak merasakan menyatu, integrated dengan segala sesuatu, dirinya, lingkungan, dan alam. Sikapnya juga lebih fokus, serasi, efisien, sinergi, dan tidak mengalami friksi internal. Secara alamiah, ia lebih mudah melebur dengan dunia yang bukan merupakan pribadi. Inilah pencapaian terbesar dari identitas peak experience. Ia merasakan dirinya berada di puncak kekuatan, mampu memanfaatkan kapasitasnya secara penuh. Fungsi dirinya utuh menyeluruh, fully function, merasa lebih cerdas, peka, humoris, dan mulia dibanding waktu-waktu biasa. Pencapaian kondisi dan kekuatan tersebut seakan datang dengan sendirinya, sehingga ia tidak mengalami kesukaran atau penurunan fungsi sebagaimana terjadi pada waktu lain. Lebih merasa menjadi dirinya sendiri, percaya diri, bertanggung jawab, aktif, dan kreatif dalam aktivitas. Ia merasa sebagai penentu utama bagi dirinya sendiri. Memiliki sikap inklusif, terbebas dari sekat-sekat segala sesuatu, tanpa memiliki beban rintangan, keilmuan tertentu, dan tidak takut pada kritik pribadi. Terlepas dari kondisi subjektif dan objektif, nilai positif atau negatif dari sikap seperti itu. Dengan karakteristik kebebasan yang dimiliki, ia cenderung lebih spontan, ekspresif, berpikir cepat, terbuka, sederhana, jujur, ikhlas, polos, santai, dan alamiah. Inilah karakteristik otentik seseorang yang mengalami pengalaman puncak. Dengan jiwa kesatuan dan individualitasnya, ia memiliki corak khas yang berbeda dibanding orang lain. Pribadi orang itu seperti dewa, tidak memiliki motivasi atau keinginan, kebutuhan, serta harapan, terutama yang mengarah pada ketidakbaikan. Ia bersifat tidak membutuhkan sesuatu. Walaupun ia kreatif, itu dilakukan tanpa pamrih. Dia melakukan sesuatu apa yang seharusnya ia lakukan. Ia merasakan puncak kenikmatan, pembebasan, perasaan terharu, kesempurnaan atau perwujudan. Dunia menjadi nampak sempurna, indah, adil, dan seakan menyatu dalam rantai cosmic connection. Saling berkaitan, saling melengkapi, dan sinergis. Setelah selesai dari pengalaman puncak, ia merasakan kelegaan luar biasa, keberuntungan yang tidak terduga. Karena hal itu terjadi dengan sendirinya, tanpa perencanaan, dan reaksinya tidaklah pernah diharapkan. Sebagai akibatnya, ia menjadi hamba yang selalu bersyukur, serta selalu berterima kasih kepada apa dan siapa saja, dan segala sesuatu yang menyebabkan keberuntungan itu teralami. Bandingkan kenyataan-kenyataan itu dengan berbagai keadaan, ajaran, dan pengalaman spiritual sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Kiai Haji Muhammad Solikin dalam bukunya Sufisme Syekh Siti Jenar pada tahun 2004. Disinggung pada pemaparannya, sehingga sikap-sikap Syekh Siti Jenar yang akomodatif terhadap kebudayaan Jawa, inklusif terhadap agama lain, dan semangat pembelaannya terhadap rakyat tidak lain merupakan buah dari spiritualitasnya. Dari berbagai definisi dan karakteristik kepribadian orang yang mengalami pengalaman keagamaan tersebut, jelas ada yang menimbulkan suasana jiwa yang pasif dan ada juga yang aktif. Dalam sejarah tasawuf sendiri, banyak ditemukan tokoh sufi yang pasif dan banyak pula yang aktif terlibat dalam kancah sosial, politik, dan kemasyarakatan di mana ia berada. Dalam spektrum Islam, Islam spiritual terbagi atas sufi pasif dan sufi aktif. Dengan wajah Islam spiritual ini, tradisi yang ditampilkannya bercorak doktrin yang toleran, praktik-praktik esoterisme, dan memiliki cara-cara atau mode khusus dalam peribadatan, mengakomodasi musik atau tarian. Sufi pasif
adalah mazhab Sufi yang membatasi gerak pada ibadah dalam kelompok, pembersihan diri pribadi dan kelompok, serta melibatkan diri dalam kancah sosial kemasyarakatan, serta politik dan ekonomi. Sedangkan Sufi aktif berusaha menerjemahkan perilaku kesufiannya dalam keterlibatan aktif dalam proses sosial kemasyarakatan. Sebuah penelitian terbatas menyebutkan terdapat 70 aliran Sufi pasif di dunia Arab, serta 4 aliran Sufi aktif di Lebanon, Muslim Eropa, Sudan, dan Maroko. Dalam hal ini, mazhab Syekh Siti Jenar termasuk dalam kategori Sufi aktif, bahkan progresif. Akan tetapi, didasarkan pada konsep al-tawajud, al-wijdu, dan al-wujudnya Al-Qusairi, serta diperkuat dengan karakteristik orang berpengalaman puncak dari Maslow, sebenarnya pengalaman keagamaan menyimpan potensi kehidupan aktif bagi pelakunya. Apalagi jika konsep makomat dalam tasawuf bisa dilaksanakan seseorang secara integral, seperti 7 makomat yang masyhur: taubat, wara, zuhud, fakir, sabar, tawakal, dan ridho. Jika makomat itu didayagunakan pada jiwa seseorang, justru akan memunculkan jiwa yang aktif, memiliki etos kerja, berdisiplin, sekaligus bermoral, akhlak al-karimah. Selain itu, jika makomat Sufi dilakukan dengan sistem pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan, juga diakomodasikan dengan wadah kegiatan yang tepat sebagai medium penyampaiannya, hasilnya akan mampu menumbuhkan para jiwa jamaah untuk memasuki pengalaman atau perasaan keagamaan yang berefek positif bagi jiwa seseorang. Misalnya, ahwal, al-qabdu wa al-bastu, al-haibah wa al-unsu, dan sebagainya. Jadi nampak bahwa wacana pengalaman keagamaan berikut pencapaian ma'rifatullah merupakan sesuatu yang sulit diukur, tidak bersifat absolut, dan tentu saja tidak akan pernah selesai untuk dikaji. Sebaliknya, penelitian tentang pengalaman keagamaan juga tidak mungkin akan pernah selesai, karena setiap saat pengalaman itu akan juga semakin bertambah, baik kuantitas maupun kualitas, serta bertambahnya pelaku dan penikmat. Sedang pada pelaku, masing-masing juga mengalami penambahan di segala pengalaman keagamaannya. Maka tepat ungkapan yang dikemukakan oleh Robert F. Murphy pada tahun 1979 dalam bukunya, bahwa agama dan keberagaman selalu menciptakan misteri. Bagi Syekh Siti Jenar, misteri tersebut bukanlah sesuatu yang tidak bisa dipecahkan. Hanya saja caranya harus dengan memasuki misteri itu sendiri, bukan hanya mengamatinya dari luar serta memberikan penilaian dari luar pagar. Misteri tersebut terpecahkan dengan memasukinya dan mengalaminya.